Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini saya berada di komplek makam Mbah Sunan Kudus. Ada di Kudus. Ini insyaallah saya pada video kali ini akan napak tilas ke makam para ulama yang menjadi leluhur ulama-ulama besar seperti Gus Baha ya. Kita tahu Gus Baha ini masih ada darah dari Kudus. Ini sekarang saya ada di dekat makam mbah beliau. Ini sebelumnya mau saya sampaikan dulu bahwa ada banyak ulama yang mengatakan, omongan para ulama yang mengatakan seperti ini: solahul aba yanfaul abna, bahwa kesolehan seorang ayah, seorang orang tua ini akan bermanfaat bagi anak-anaknya. Nah, orang tua ini mencakup orang tua langsung, bapak ibu, juga mencakup mbah-mbah, buyut-buyut, sehingga seterusnya ya nih. Ini saya jadi teringat tafsir sebagian ulama pada ayat Al-Quran, wa kana abuhuma sholihah. Intinya bahwa dulu Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngangsu kawaroh, belajar kepada Nabiullah Khidir. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian melanjutkan perjalanan hingga pokoknya disyaratkan sama Nabi Khidir, kamu kalau belajar sama saya jangan sampai protes, jangan sampai tanya. Nah, terus singkat cerita jalan, kemudian beliau berdua minta makanan, ya, minta daharan kepada dua orang anak, tapi anak tersebut tidak mau memberi makanan. Kemudian Nabi Khidir, ya tidak apa-apa. Nabi Khidir melihat rumah tersebut sudah reot, rumah anak itu sudah reot. Kemudian sama Nabi Khidir, terus Nabi Musa juga diajak, ayo kita renovasi, kita bangun rumah ini, kita baguskan, biar tidak reot lagi. Terus Nabi Musa protes, Nabi Khidir, ini kalau saja kita minta upah dari kerja kita ini, upah makanan. Akhirnya Nabi Khidir, sudah kamu sudah ini kita ini perpisahan, kamu sudah terlalu banyak tanyanya ke saya. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan bahwa kejadian tersebut itu kenapa kok sampai Nabi Khidir mau membangunkan rumah padahal tidak dikasih makanan, tidak dikasih upah. Itu kenapa? Nah, salah satu alasannya wa kana abuhuma sholihah. Dua anak ini dulu punya orang tua, yang mana orang tua tersebut adalah orang tua yang soleh. Karena orang tua itu soleh, makanya saya ini mau bantu anaknya. Nah, ternyata di sebagian literatur kitab tafsir mengatakan bahwa wa kana abuhuma sholihah, orang tua anak ini orang soleh. Itu yang dimaksud bukan orang tua langsung, akan tetapi mbah ketujuh. Jadi mbah ketujuh pun kalau soleh, insya Allah sampai turunan yang nomor 7 ini ada manfaatnya, bisa dapat berkahnya karena kesolehan si mbah tadi. Nah, ini jadi kita coba lihat Gus Baha yang begitu luar biasa. Ini tak lepas dari tirakat mbah-mbahnya. Nah, banyak sekali mbah-mbah beliau yang jadi ulama besar. Nah, di antaranya adalah yang dari Kudus. Ini ada, ayo mari kita lihat makamnya langsung. Ini makam Mbah Kiai Haji Maksum bin Soleh, bisa dilihat. Ini untuk nasabnya Gus Baha ini saya bacakan, saya bawa catatan sengaja.
Ini Gus Baha bisa nyambung ke Mbah Maksum bin Soleh, itu Gus Baha bin Nyai Yuhanid, terus binti Nyai Fatimah, binti Nyai Sofiyah, binti Nyai Hafsah, binti Maksum. Jadi ini binti Maksum, terus binti bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu nasabnya Gus Baha. Jadi dari Mbah Maksum ini, bisa di video dari Mbah Maksum ini, lihat makamnya. Dari Mbah Maksum ini banyak kiai-kiai yang muncul dari zuriyah beliau. Ini diantaranya ada Mbah Sahal Mahfud almarhum Tufia. Itu beliau dulu adalah Rais Am Nahdlatul Ulama. Adapun nasabnya yang saya bacakan, ini nasab yang saya baca ini bersumber dari catatan nasab keluarga yang ditulis oleh Mbah Ahmad Minan Zuhri, cucunya Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Mbah Sahal bin Nyai Badiah, terus binti Nyai Hafsah, binti Kiai Maksum. Nah, ini Mbah Maksum ini. Terus juga ada ulama juga yang masih hidup sampai sekarang, semoga Allah menjaganya, yaitu Gus Qayyum Kiai Haji Abdul Qayyum bin Mansur. Mbah Gus Qayyum ini juga masih zuriyahnya Mbah Maksum, yaitu Gus Abdul Qayyum bin Nyai Muzayyanah, binti Nyai Badiah, binti Nyai Hafsah, bin Kiai Maksum. Nah, ini bisa dilihat. Ini Mbah Maksum. Nah, kemudian Mbah Maksum ini dulu juga mengasuh pondok Damaran itu, tapi bukan beliau yang mendirikannya. Yang mendirikan adalah mbah beliau, yaitu Mbah Asnawi Sepuh. Nanti kita juga lihat di makam beliau. Kemudian Mbah Maksum ini adalah putra dari Mbah Kiai Haji Soleh, Mbah Kiai Haji Raden Soleh bin Asnawi Sepuh. Mbah Kiai Haji Soleh ini adalah guru dari Mbah Soleh Darat Semarang. Jadi Mbah Soleh Darat Semarang itu punya kitab namanya Al-Mursyidul Wajiz tentang ulumul Quran. Itu beliau di situ menyebutkan guru-gurunya Mbah Soleh Darat. Di antaranya adalah Mbah Kiai Haji Soleh Damaran. Mbah Soleh Darat ngaji ke Mbah Soleh Damaran, ngaji kitab tafsir Jalalain karya Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli. Ini di makam beliau, ini tertera, coba dicetak dekat aja. Ini apa ini? Pokoknya ada tulisannya lah. Intinya di sini ada Tuan Haji Muhammad Soleh, terus bin Syekhul Masyayikh Kiai Asnawi, ya itu. Jadi Mbah Kiai Haji Soleh ini adalah putranya Mbah Asnawi Sepuh. Nanti kita lihat makamnya. Di sini juga bisa lihat sini. Nah, di sini terdapat tulisan. Ini sebetulnya ada penanggalan kapan beliau wafat, kan tapi enggak jelas, ini ada rusak ini. Pokoknya ini 1200 berapalah Hijriah. Itu Mbah Kiai Haji Soleh. Kemudian mari kita ke Mbah Kiai Haji Asnawi Sepuh. Oh ya, makam Mbah Kiai Haji Maksum dan Mbah Kiai Haji Soleh ini bersebelahan. Ini terletak di selatan pintu makam kuncupnya Mbah Sunan Kudus. Itu bisa dilihat. Itu makamnya Mbah Sunan Kudus itu. Ya. Nah, itu selatan ada pintu kecil. Nah, itu langsung ke makamnya Mbah Soleh dan Mbah Maksum. Terus Mbah Soleh itu juga mempunyai anak. Selain Mbah Maksum, itu mempunyai anak namanya Mbah Nyai Fadilah.
Mbah Nyai Fadilah ini kemudian mempunyai anak namanya Mbah Nyai Fatimah, dan Mbah Nyai Fatimah ini nikah dengan Kiai Siroj Gedongan. Kemudian Mbah Nyai Fadilah dan Kiai Siroj Gedongan mempunyai anak namanya Kiai Akil Siroj. Kemudian Kiai Akil mempunyai anak namanya Kiai Haji Said Akil Siroj, ketua umum PBNU saat ini ya. Nah, itu jadi Pak Kiai Said Akil Siroj masih ada zuriyah dari Kudus ya. Itu tepatnya ke Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Mari kita ke Mbah Asnawi Sepuh. Ini makam Mbah Asnawi Sepuh. Jadi Mbah Asnawi Sepuh ini sebagai punjernya ya, beliau. Mbah Asnawi Sepuh ini aslinya dari Kajen. Beliau masih zuriyahnya, masih cicitnya Mbah Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajen. Tepatnya beliau Mbah Kiai Asnawi bin Mbah Nyai Mustajiroh binti Mbah Nyai Kudek bin Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajen. Jadi masih cicit. Terus yang perlu diketahui bahwa di Kudus ini ada dua Kiai Asnawi yang terkenal, yaitu Kiai Asnawi Sepuh dan Kiai Asnawi Muda. Nah, yang sepuh ini beliau, terus yang muda itu adalah Kiai Haji Raden Asnawi, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yang mana beliau adalah pada saat itu sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama periode pertama. Nah, jadi Mbah Asnawi Muda itu adalah cicitnya Mbah Kiai Haji Asnawi Sepuh, yaitu nasabnya Mbah Kiai Haji Raden Asnawi bin Kiai Husnain bin Kiai bin Nyai Raden Ayu Sofiyah, terus binti Kiai Haji Asnawi Sepuh. Jadi jangan salah paham. Nah, ini ada dua Kiai Asnawi, namun yang di luar sana yang paling masyhur adalah Kiai Asnawi yang muda itu. Terus ini beliau asli dari Kajen, kemudian hijrah ke Kudus dan nikah dengan salah satu cucu zuriyahnya Mbah Sunan Kudus, yaitu Raden Nganten Salamah. Raden Nganten Salamah ini nasabnya masih sambung hingga ke Mbah Sunan Kudus. Namun saya tidak tahu makamnya Mbah Raden Nganten Salamah ini di mana. Nah, tapi intinya bahwa setelah Mbah Asnawi Sepuh ini hijrah ke Kudus, beliau mendirikan pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Damaran di Desa Damaran, ya, dekat dengan makam Sunan Kudus ini. Nah, dari Pondok Damaran ini banyak lahir para ulama. Bahkan menurut sepengetahuan saya bahwa pondok tertua yang ada di Kudus yang masih eksis sampai sekarang itu adalah Pondok Damaran. Nah, Pondok Damaran ini sampai sekarang Gus Bahak juga sudah mulai khidmah di Pondok Damaran. Itu ada rutinan beliau ngaji di situ, yaitu setiap hari Jumat saya lupa. Setelah Jumatan itu ada ngaji di situ, karena memang Gus Bahak adalah zuriyahnya Damaran dan niat khidmah ke mbah-mbah beliau yang dari Damaran itu. Mbah Asnawi Sepuh. Mbah Asnawi Sepuh yang aslinya dari Kajen, namun beliau dimakamkan di makam komplek Sunan makam Sunan Kudus. Ini kalau ndak hebat itu mungkin tidak dimakamkan di sini beliau, padahal beliau bukan zuriyahnya Mbah Sunan Kudus. Nah, bahkan tadi kita baca di nisan di patok Mbah Asnawi Mbah Soleh, bahwa beliau Mbah Soleh bin Syekhul Masyayikh, ada julukan Syekhul Masyayikh untuk Kiai Haji Raden Asnawi Sepuh ini. Nah, sekarang ini sudah ya dari saya.
kita bacakan surat Al-Fatihah untuk beliau-beliau dengan niat semoga berkah beliau-beliau sampai kepada kita semua, untuk masyarakat, untuk semuanya lah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Mbah Sunan Kudus, Mbah Raden Asnawi Sepuh, wa ila hadrati Mbah Saleh, Mbah Maksum, walana walahumul Fatihah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.